Untuk penertiban ada usul kepada ibu-ibu dipersilakan duduk sebelah kanan saya dan bapak-bapak sebelah kiri saya. Suara harapan 2. Sini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang sangat kita hormati para sesepuh dari keluarga Mbah Biung, Mbah Buyut, ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu dari keluarga Mbah Buyut. Pada hari ini kita berkumpul tanggal nanti sesuai dengan yang kita rencanakan, di mana pada hari raya kemarin secara tidak sengaja acara ini tercetus di rumahnya Benjamin. Bagaimana seandainya kita dari keluarga Mario berkumpul. Alhamdulillah pada hari ini mungkin untuk pertama kali sengaja kita kumpul untuk saling menyambung silaturahmi, walaupun selama ini tidak terputus, namun agar hubungan keluarga Mbah Biung ini, Mbah Buyut, Mbah Buyut dan Mbah Biung ditingkatkan kembali. Yang tahu ini kita segala persaudaranya maupun hubungan. Sesuai dengan acara yang tercantum dalam undangan yaitu silaturahmi, mungkin bertepatan dengan acara di halal mungkin sampai saat ini juga masih ada undangan. Untuk singkat waktunya akan saya bacakan rencana acara hari ini, yaitu sholat pembukaan. Kemudian akan disampaikan sebagai sambutan dari cucu yang tertua, yang rasa tua ini. Nanti akan mungkin Pak Darmin akan menerangkan
maksud dan tujuan pertemuan pada hari ini. Kemudian setelah itu kita sebagai anak-anaknya mendengarkan sedikit cerita. Mungkin dari yang masih muda belum mengenal siapa Mbak Dio, mungkin nanti dapat mendengar dan menanyakan yang akan disampaikan oleh Ibu Sina dan aplikasinya. Kalau nangis ya, nyanyi. Setelah itu nanti ada acara sedikit pimpinan dan acara doa. Untuk tambahan formulir isian daftar keluarga silakan kepada panitia. Selanjutnya dari daftar keluarga itu akan ke panitia susun yang kemudian berencana akan kami edarkan kembali berupa sebuah buku dari sejarahnya Mbak Biung beserta silsilahnya. Untuk itu kita meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari cucu tertua dari Mbak Biung yaitu Mas Darmin. Kami persilakan. Yang kita hormati sesepuh dari putra putri Mbak Biung. Kita sebut putra putri Mbak Biung nenek-nenek kita. Yang saya cintai adik-adik dan keponakan semuanya. Saya sebagai cucu tertua diminta untuk memberikan sambutan pada kesempatan silaturahmi hari ini. Sebelum saya lanjutkan, tentunya kita semua merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada hari ini berkenan hadir pada tempat adik dan Iskandar turunin sehingga biar semua keluarga walaupun mungkin ada satu dua yang tidak sempat hadir, namun saya kira semua kita sudah mendengar maksud pertemuan pada hari ini. Kalau tadi saya diminta untuk cerita, ini apa saya kira pas. Tentunya yang bisa cerita terlebih dahulu adalah putra putri Mbak Biung. Walaupun sekarang sudah nenek-nenek. Tapi kalau saya diminta pendapatnya untuk cerita, ya tentunya sepanjang yang saya ingat, saya akan coba untuk mengingat kembali apa yang pernah saya alami dan apa yang pernah terjadi terhadap terutama pribadi saya. Kemudian yang tentunya bagi keluarga Mbak Biung ini sebetulnya tidak ada beda antara keluarga saya dan keluarga adik-adik. Jadi saya kira kalau saya cerita juga pada tempatnya apa yang saya ingat. Saya kira sama-sama perlu kita ketahui bahwa Mbak Biung ini punya anak. Yang tertua kebetulan ibu saya, Sina. Kemudian yang kedua, Pak D. Seben almarhum yang meninggal pada tahun 47. Dan saya sudah sampai di makamnya
adanya di Jenar Wetan, di Purworejo. Kemudian yang ketiga, almarhumah juga Le Hengsi. Halo, sorry ya. Saya kira untuk ini bisa diwakili putrinya, satu-satunya putrinya. Ini satu-satunya putri dari Mbak Kengsi. Terima kasih. Saya ulang. Putra kedua dari Mbak Biung, Le Sebin itu kebetulan tidak. Ada pengantin kalau lagi ada pengantin. Kebetulan nggak punya turunan. Jadi satu-satunya dari keluarga Mbak Biung yang nggak punya anak adalah Le Sebin. Kemudian putri keempat Punya anak kualon. Punya anak kualon. perlu saya sampaikan di pertemuan kita ini bahwa Le Sebin itu anak kualonnya adalah Mas Wisit. Saya diingat ya, Mas Wisit itu adalah anak kualon Le Sebin yang sebetulnya sekarang ini sudah seperti saudara kita sendiri. Mas Cuma munduran biar bapak ya. Cuma pada kesempatan pertemuan kita ini rupanya kita lupa untuk memanggil. Kemudian putri keempat dari Mbak Biung adalah Le Sikem. Dan putri kelima dari Mbak Biung adalah Le Sanit. Jadi Ada usul kurang satu. Yang pertama anaknya Kasinem. Jadi kebetulan baru satu ya putri Mbak Biung yang kebetulan sekarang ini jadi ajak pada tahun berapa? Tahun 80. Jadi kira-kira sudah 7 tahun ini. Dan kebetulan juga toko ini juga mantu dari Mbak Biung sudah menjadi haji. Dan untuk ini mudah-mudahan yang lain yang belum kesempatan ke sana mudah-mudahan akan menyusul. Kemudian tadi ada usul bahwa putri pertama dari Mbak Biung adalah juga almarhumah yang saya sendiri nggak tahu. Jadi saya utarakan tadi sepanjang yang saya tahu yang akan saya sampaikan. Jadi saya kebetulan ini baru yang mungkin sudah pernah dengar tapi agak kurang memperhatikan siapa sebetulnya yang pertama, yang lahir pertama daripada keluarga Mbak Biung. Ternyata juga sudah almarhumah. Jadi meninggalnya umur berapa ya? Umur berapa? Enggak tahu semua. Namanya si Titin. Gini, rupanya meninggal, kemudian nomor 2. Jadi disayang ya ini. Ya? Jadi disayang. Semuanya di saya. Semuanya di saya. Saya teruskan. Kemudian putra ke-6 dari Mbak Biung adalah Le Diono. Ini Wakil. saya minta Lemo sebagai Pelatihnya Lediono. iya, Lemo sebagai wakil dari Le Diono. Ini kebetulan juga induk ya dari bagian selatan.
Kebetulan kita ini ada dua grup, yang satu ada di selatan, yang Padang, yang satu ada di Kebon Kelapa. Mohon diri. Dan yang terakhir adalah ini Bapak kita Pak Sunardi. Pak Nadir. Adik-adik semua. Yang saya ketahui adalah ini adalah keluarga kita, sesepuh kita. Di mana dari beliau-beliau ini menurunkan kita semua yang sekian banyak ini. Dari beliau-beliau inilah keluarga Mbak Biung ini kemudian menyebar jadi sekian banyak. Panitia, kalau boleh tahu kira-kira sementara ini yang tercatat di mana? Kira-kira sekarang sudah 160 dari kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 6 dari 6 yang ada ini sekarang sudah mulai berkembang menjadi 160 jiwa. Kurang besar sebetulnya nih. Nah, ini satu kenyataan. Rekor dari keluarganya Wasina 46 orang. Ini sebetulnya ini saya sendiri, mama ini kalau saya tanya, mak umurnya berapa? Diingat-ingat tokonya sebelum tahun belasan. Jadi kita ambil aja sebelum tahun 10 lah. Tahun 2 kali ya. 77. Ya kira-kira umurnya 77. Kalau bisa sih lebih muda lah. Tadi belum tua ya, baru 77. Baik, saya lanjutkan. Adik-adik semua, saya ingin juga di dalam pertemuan kita ini silaturahmi pada hari ini. Kemudian kalau kita menyinggung keluarga Mbak Biung tanpa cerita soal asal usulnya, ini terus terang aja ya dia. Saya ini hidup di Jawa kira-kira tempo hari full di Jawa 1 tahun. Jadi saya tahu betul segimana asalnya kita ini. Tempatnya gersang. Ya pokoknya sedih lah kalau Anda lihat. Pohon bambu, tempatnya agak di atas begitu. Puter ya. Sebetulnya kalau besarnya sama pekarangan ini adalah kira-kira. Ada besar begini. Kira-kira sebesar pekarangan inilah, cuma adanya di atas. Namanya aja patok. Patok itu artinya di tempat yang tinggi lah. Jadi adanya di atas di sananya. Dan pada saat saya ke sana itu udah mulai runtuh. Jadi pinggirannya itu udah longsor. Jadi bagaimana ya? Ini kalau didiamkan memang merugikan kita. Jadi saya sebetulnya kalau itu dijual saya setuju. Toh sulit bagi kita untuk artinya untuk tinggal di sana itu sebetulnya udah nggak mungkin lah. Cuma sebagai kenangan kalau anda yang mau tahu, saya kira masih ingat. Walaupun saya hanya 1 tahun hidup, kira-kira zaman Jepang itu. Sebab saya 1 tahun hidup di Jawa, kemudian saya kembali lagi di Jakarta, kumpul lagi nenek kita ini, Mbak Bio. Anak yang sekian banyak itu dengan tekad yang membajak mampu menghidupkannya. Seorang perempuan mampu menghidupkan anak-anaknya yang pada saat itu memang masih memerlukan pencinta macam-macam. Yang kebetulan pisah baru 1. Kebetulan mana ya Mas? Kebetulan mana ya? Jadi mama saya itu sudah kawin, kemudian berangkat ke Aceh. Di sana lahir kakak saya dan saya. Kemudian baru kembali kemari dan ketemu di Kebon Kelapa.
Jadi ketemu itu di kebun kelapa, ketemu pertama saya. Ya katanya waktu saya kembali saya udah lari-lari, tapi Mbak Raga ini masih gendong. Udah ini begitu memang kenyataannya. Saya udah lari-lari, tapi Mbak Raga masih digendong. Lu kok ternyata itu anak hidup? Waktu kawinnya saya ingat juga, naik dokar katanya. Belum ada mobil. Belum Premier sama. Jalannya juga jalan lama, Premier terus. Belum ada lari. Terusnya, insya Allah. Saya kira yang perlu saya sampaikan dan saya ceritakan itu dulu kepada saudara panitia, adik Nana dan adik Hati, akan saya kembalikan dorong dan mudah-mudahan anak ibu dan buyut ini mau dengar suara dari sesepuh kita. Mudah-mudahan ada salah satu di antara sesepuh kita ini yang akan kita memberikan sambutan dan akan senantiasa mendengarkan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Iya, yang ada yang ngomong. Cucu semuanya ada di sini. Kita harap Diam dulu dong. Ember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aku akan menyampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu semua. Walaupun kita ini sekarang sudah namanya sudah berkumpul, kita mau ceritakan tentang kesengsaraan saya gitu ya. Ya nanti sebenarnya waktu saya masih kecil, kira-kira berumur 7 tahun gitu ya. Terus adik saya sudah tuh berumur kira-kira 3 tahun atau 4 tahun gitu. Terus gitu saya itu terus ibu saya kan lagi batik, aku upah batik ini 1 minggu hanya 1 kain berapa ya gitu. Terus mungkin punya tekad, daripada saya begini katanya gitu, saya akan meneruskan, akan menyambung hari masa depan anak-anakku semua katanya begitu. Terus itu saya nggak diajak berdamai, yang diajak berdamai itu hanya masukin sama si kemani.
Terus itu saya diingatkan terus nggak boleh tahu. Terus itu anak-anak yang besar ini setuju, katanya demi untuk masa depan gitu. Jadi saya itu suruh ke main suruh sana ambil apa gitu mainan kembang goreng gitu. Terus itu saya ini orang bodoh ya. Terus saya ambil itu ya tali saya rantai itu sama si Yono itu berdua. Yono ini bagus kayak iya. Terus ambil itu ibu saya Yono tuh pergi ke Jakarta di Batavia dulu katanya. Terus gitu saya itu pulang ke rumah, mama dulu, terus saya itu dia sampai ini, dia akan katanya ya. Ember. Suami juga rumah. Oh. Tahun gitu ya, karena saya itu berpikir walaupun saya berpikir tidak gimana akunya ya yang anak-anak pada ngaji pada sekolah saya sama adik saya terus saya menghadap sendiri sama guru sekolah itu. Sekarang kalau ada corporate school itu di depan kantor polisi terus saya ngadep itu dulu kan buku saya ini mau sekolah, saya tidak punya orang tua, bilang terus sama siapa kamu, saya sama kakak, bilang begitu. Terus boleh gitu. Terus dia tuh nggak panjang lebar, terus bilangannya diteken sama adik saya namanya Yono. Bayarannya berapa? 25 sen dulu gitu. Terus itu dia jualan pecel. Terus saya pulang sekolah ya, saya bantu, tapi saya tidak rutin-rutinnya pulang terus belajar terus bantu yang tuh nyampe panggung apa karena jualan pecel di Gadean tuh di dekat sentral, belakang sentral tuh. Terus kalau saya wafat dia belum ketemu kemana, takut dia mati di jalan ke jalan mobil kota Dami. Terus itu saya terus sampai ini farmasi nah situ kerja 1 tahun. Terus biong itu gini, karena saya itu waktu ikut psikosikam ini saya suruh nganter Ember. kan di situ ya, saya pakai nampak saya tutupan, tapi saya bilang apa, saya bilang masih yuk gitu, bilang aja nih dari itu Pak Mul kata gitu, iya saya nurut. Saya bilang apa ya, Bang Toko, saya disuruh sama Mul, oh iya terima kasih katanya. Terus katanya dia itu punya sir, padahal kita kan masih kecil. Pak ini bolak-balik ke kebun Pak mau kawin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah Indah itu karena Mbak Biuk itu orang miskin. Nah, terus gitu ada orang yang mau ngasih makan dia juga kakak pagi. Dia karena kesian nggak punya anak. Nah jadi dia itu ingin ambil anaknya Mbak Biuk itu, yaitu Yono dan saya. Suka injek-injek, suka dikasih segobang zaman dulu. Kira dia buat satu sekolah. Nah terus itu Mbak Biuk itu jadi diambil sama Pak Karto itu. Sengaja. Nah jadi pasukan dari ada sunatnya ini satu-satunya. Saya namanya Sonto Wiramu. Sonto Wiramu. Ya, meninggalnya tahun berapa? Karena sakit. Nah, karena dulu yang namanya Yono itu baru 1 bulan di kandungan mama itu. Ini Yono tuh betul-betul anak yatim. Itu 1 bulan kan mamanya malu kalau yang punya orang tua kok kucing nggak ada lakinya. Lebih baik yung sekarang dikursi saja, jangan kucing. Tidak punya laki kok kucing apa nggak malu? Ya enggak, saya nggak malu orang yang ada sama lain orang, saya juga sama bapakmu, dia bilang begitu.
Biung. Anak lama-lama Biung itu nurut, aku mesti Biung itu nurut sama Biung. Jadi teman karena bapak anak cuma satu, lakinya seperti itu. Terus dia lakinya ada dua, anak laki-laki, tapi bapak itu sakit, sudah sakit bapak itu. Nanti kalau bacain harus memangnya itu. Diona lahirnya di Jakarta atau di Jawa? Di Jawa mesti. Makanya tadi waktu Kena apa bisa begitu. Jadi seperti itu. Oh, tadi nanya waktu mama tadi lahir si Wo seumur siapa? Baiklah, kalau mama nggak bisa, ya sekarang giliran ada Bapak. Ini Bapak akan menambah. Kita perjalankan membantu bantu supaya adik saya tidak seorang sekarang alhamdulillah kita akan mengajak adik saya bantu susah payahnya perjuangan itu kita bisa bayar kerja tidak mengurus anak kita dengan menjual mengorbankan tenaganya untuk mengurus anak yang kira-kira ada 4 orang di Jakarta pada masa itu. Sedangkan orang punya laki saja susah makan apalagi anak janda di Jakarta. Bayangkan, saya pernah di Jakarta ini kira-kira 1 tahun tidur di pasar. Perlu tahu, mana hujanan. Jadi tentang susah payah yang telah lalu kita tidak usah dipikirkan lagi. Yang kita pikirkan diharapkan sekarang yang sudah kita laksanakan sekarang, yang kita rasakan sekarang. Alhamdulillah sekarang kita ini semua di antara keluarga kita ini semua sudah mengenyam kesenangan di alam menikah ini. Barangkali lain sudah cukup. Dan alhamdulillah sekarang ini keluarga semua jemaah Biung ini yang saya tahu tidak ada yang mengkiwal di dalam keagamaan. Saya yakin orang Sunda Islam semua tidak ada kesilapan. Orang lain umpamanya ada keponakannya jadi Katolik lah, jadi orang Buddha lah. Alhamdulillah orang kita ini semua orang Islam semua. Orang Islam itu klimaksnya, tujuannya di dalam lain satu tujuan. Orang Islam harus mempunyai tujuan untuk naik haji, lain tidak. Sebab apabila orang Islam yang sudah cukup dunianya mampu untuk naik haji, dia tidak naik haji. Apabila dia mati ditanya dia sama Aisyah, kamu mau mati jadi Yahudi apa jadi Nasrani? Jadi bukan ditanya mau jadi hitam. meninggal sangat umur seperti ini. Kumpulnya di sini juga, Pak. Di sini ya di mana rumahnya, biar rumah kecil juga nanti. Iya. Nanti mau bikin tampang. Bikin tampang. Bikin tampang juga jadi. Tapi jangan biar lama dulu. 20 tahun. Saya ingin mengetahui kepada adik-adik dan anak-anak sekalian yang ada di sini bahwa peninggalannya Pak Biung itu hanya yang kita pernyataan dan tahun 74 bulan 12 tanggalnya tanggal 9, yaitulah Limun sudah melahirkan anak yang ke-8 namanya Eliana Sari. Coba Eliana Sari.
Persis hari lahirnya dia yang kedua hari kan. Terus Biung telah meninggal dunia di hari Jumat jam 11:30. Tahun 74 bulan 12 tanggal 9 harinya hari Jumat jam 12. Tahun 67 bulan 12 tanggal 9 di hari Jumat setengah 12. Itu waktu itu Remus sedang di rumah sakit baru melahirkan Ayana sekali 2 hari. Karena itu Remus dari kasih tahu hanya sekali kali baru kasih tahu. Keadaannya kita tidak ada semua ini kita sampaikan supaya kita semuanya yaitu namanya Samilah. Mbak Biung itu namanya Ismailani Sonya Sonya Kartolirono. Katanya Biung itu Kartolirono. Mungkin barangkali anak cucunya akan mengirimkan Al-Fatihah. Mbak Biung namanya Samilah, Ibu Samilah binti Kartolirono. Ya, ingat tuh binti Kartolirono. Sekarang kita sampaikan sekarang ada di sini Al-Fatihahnya untuk diberikan kepada Mbak Biung Samilah binti Kartolirono. Ismailani Sonya Sama kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena Allah ya karena sami Mudah-mudahan diterima Allah dilimpahkan dijadikan kepada Sana Bika Kartolirono. Ya, terima kasih. Banyak ingin mengulangi apa yang telah diceritakan oleh Mbak yang terdahulu. Memang perjuangan untuk melawan hidup dari Mbak Biung hebat sekali. Perlu diceritakan sedikit lagi karena kehebatan ini mungkin ada manfaatnya nanti untuk anak-anak dan cucu-cucu. Pada waktu itu memang keadaan sangat sulit. Sampai dengan Mbah yang terakhir ini keadaan masih sulit. Bahkan sampai dengan akhir hayatnya, Mbah Biung itu kira keadaan waktu itu masih tetap keadaan susah. Karena di kelas 6 waktu balik sekolah itu ada Sunardi 2. Untuk mengenalnya, nomor akhir itu dipanggil Sunardi Condro. Kalau masih ada teman-teman akhir sekolah itu Sunardi Condro. Bulat kan. Biung itu menjadi teladan, menjadi contoh bahwa Mbak Biung itu kuat, dia kuat lah, dan betul-betul mandiri. Ini sifat inilah yang kira-kira patut dicontoh walaupun Mbak Biung itu seorang wanita, tapi sama pula hanya sayang dari orang yang senang. Menjadi kata-kata Mbak Biung itu bisa menjadi contoh bagi anak cucu dan buyutnya. Sekian dan terima kasih. Ngasih Wo lagi nggak di forum ini sepatu sama Mbak Biung banyak mungkin saking terharunya sampai nggak bisa diceritain. Karena kalau nggak salah ya, ibu saya pernah cerita bagaimana Mbak Biung mencari vokensi sampai ke Lampung. Iya kan? Sampai ketemu lagi di mana? Atau mimpi kayaknya nggak mungkin gitu zaman dulu kan Mbak Biung bapak bisa bayangin aja di Lampung bisa ketemu kan itu boleh katakan suatu mukjizat juga kan ya. Terus
Begitu ketemu gitu kan, Mbak Biung bangga banget, tapi pokoknya sih lagi kerja, nggak bisa dibawa pulang. Akhirnya dibawa ke rumah Mbak Biung aja, kayaknya nggak cukup ya. Kayaknya belum ada sesuatu yang kita perbuat untuk Mbak Biung, karena sekarang Mbak Biung yang udah nggak ada. Jadi salah satu jalan yaitu kita mengirimkan doa. Untuk itu kami minta kepada Toko untuk memimpin doa ini. Maka sebaiknya kita jadikan contoh bagi hidup anak cucunya serta buyut-buyutnya, untuk senantiasa kita tidak terlalu angkat kepala, baik di dalam hidup sesama kita maupun kita menghadapi orang lain. Dengan kata jelasnya, kita ini jangan sombong. Ini kira-kira begitulah. Sebab kalau kita urut, asalnya kita ini orang susah, ya. Jadi ini yang saya minta kepada adik-adik semua, terutama yang hidup kita ini di kota Jakarta ini, yang kalau saya lihat sebentar lagi mungkin kota Jakarta ini manusianya itu betul-betul jadi manusia yang lain daripada yang lain. Untuk ini saya sebagai cucu tertua, saya minta supaya jangan lupa asalnya. Jadi karena asal kita ini adalah orang susah, kira-kira kalau kita senang kita harus bersyukur pada Yang Maha Kuasa bahwa kita hidup senang. Tapi jangan lupa bahwa kita jangan sombong. Itu saja yang saya minta. Kira-kira ini pendapat daripada adik-adik saya, dan saya hanya sekedar meneruskan apa yang dikehendaki, apa yang menjadi pikiran daripada tuan ini akan segera bisa diakhiri dan masih ada. Rasa bersamaan kita untuk berkumpul bukan menyelesaikan itu. Saya rasa hikmahnya daripada kita berkumpul ini, tujuannya bukan untuk senang-senang, bukan berpura-pura. Tujuan utama kita membuat keluarga dari satu dan segala itu. Setelah berkumpul kita mau kemana? Karena ada pepatah atau dari memutuskan hubungan silaturahmi tidak akan masuk surga, walaupun kita tiap hari sembahyang. Jadi hikmahnya kita setelah kumpul itu mau kemana? Jadi bukan untuk setelah makan, buat enggak. Jadi setelah kumpul seperti yang tadi. Ya, ada sedikit pengumuman dari panitia mengenai pertemuannya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Akan kami bahas dulu dan Kita bacakan Fatihah kepada adiknya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdalillah bin amwa kafi mazidah. Alhamdulillah syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajli sultanik. Amin. Muhammad bin Rawal wal akhirin. Amin. Warahmatullahi kulli sadani ashabin amin. Allahumma barik lana fi hadzal majlis waj'alna min ibadika muslis. Tabi'um Allahumma birahha warhamna fi afaha Allahumma birahum warhamhum wa fi anfuhum Allahumma la tahrim ajrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nazzil salamadan bid-din wa bil-zakat wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil nar wa barakatan fil nar wa barakatan fil nar. Allahumma hawwina fi sharri nar wa inna Rabbana la tu'akhidhna in nasina Rabbana la tahmil 'alaina كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada di mana situ? Nanti